Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai sudut antara dua vektor. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, yuk silahkan kalian subscribe, like, dan share video pembahasan ini. Dan dalam pembahasan materi kali ini, saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah melihat atau menonton video ini, kalian akan dapat menentukan besar sudut antara dua vektor. Pada pembahasan materi kali ini, kita hanya akan membahas satu materi saja, yaitu mengenai besar sudut antara dua vektor. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita mulai. Perhatikan vektor A, vektor B, dan sudut di antara kedua vektor tersebut yang biasanya kita nyatakan dalam bentuk alfa. Dan berdasarkan definisi yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu mengenai perkalian skalar vektor A dan vektor B, yang dimana vektor A dot vektor B atau vektor A dikali vektor B, nilainya sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Dari persamaan ini, kita peroleh bahwa cos alfa sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jadi, sudut antara vektor A dan vektor B dapat kita tentukan dari persamaan ini, yaitu cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui vektor A-nya sama dengan 2, 2, min 2 dan vektor B sama dengan 2, min 2, 1. Jika sudut yang terbentuk dari kedua vektor tersebut adalah alfa, maka tentukanlah nilai dari cos alfanya. Kita langsung saja bahas bersama-sama. Yang akan kita tentukan terlebih dahulu, yaitu perkalian dari vektor A dikali dengan vektor B. 2, min 2 dikali dengan 2, min 2, 1. Ini dia hasilnya sama dengan 2 dikali 2 itu dia 4. 2 dikali min 2 itu dia min 4. Min 2 dikalikan dengan 1 yaitu min 2. Jadi kita dapatkan hasil perkalian dari vektor A dan vektor B yaitu min 2. Lanjut, kita tentukan panjang dari vektor A. Sama dengan akar dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ini dia hasilnya yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4. Maka kita dapatkan yaitu akar dari 12. Untuk akar 12 ini kita bisa sederhanakan kembali, itu dia menjadi akar 4 dikali dengan 3. Nah, karena 4 ini bisa kita hasilkan yaitu akar 4 adalah 2, maka hasil dari akar 12 sama dengan 2 akar 3. Lanjut,
panjang dari vektor B. Sama dengan akar dari 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar 4 ditambah 4 ditambah 1. Sama dengan akar dari 9, yaitu hasilnya 3. Setelah kita tentukan perkalian panjang vektor A, panjang vektor B, maka kita langsung saja masuk pada rumusnya, yaitu cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B. Sama dengan kita tinggal substitusikan saja. Vektor A dikali vektor B kita sudah temukan tadi, yaitu min 2, di sini min 2, dibagi dengan panjang dari vektor A sama dengan 2 akar 3, dikali panjang vektor B itu dia sama dengan 3. Di sini kita bisa sederhanakan, yaitu 2 ini kita bisa coret, sehingga hasilnya yaitu min 1 per 3 akar 3. Atau kalian bisa rasionalkan kembali bentuk ini, itu dia menjadi min 1 per 3 akar 3 dikali akar 3 per akar 3, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan min 1 per 9 akar 3. Inilah hasil dari cos alfanya. Bagaimana semuanya? Dari pembahasan contoh soal yang pertama ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan langsung saja lanjut pada contoh soal yang kedua. Yaitu, diketahui titik A 1,0, min 2, titik B 2,1, min 1, dan titik C 2,0, min 3. Tentukanlah sudut antara vektor AB dengan vektor AC. Kita langsung saja masuk pada pembahasan contoh soal yang kedua. Yang pertama-tama kita akan cari yaitu vektor dari AB. Vektor dari AB, cara menentukannya yaitu vektor posisi dari titik B, yaitu kita misalkan dengan vektor OB, dikurang dengan vektor posisi dari titik A, yaitu OA. Titik B-nya yaitu 2,1, min 1, dikurang dengan titik A yaitu 1,0, min 2. Maka kita dapatkan hasil dari vektor AB yaitu 1,1,1. Lanjut, kita tentukan yaitu vektor AC-nya. Yaitu vektor posisi titik C, OC, dikurang dengan vektor posisi titik A yaitu OA. Titik C yaitu 2,0, min 3 dikurang 1,0, min 2. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 1,0, min 1. Inilah hasil dari vektor AB dan vektor AC. Langkah selanjutnya, kita akan tentukan vektor AB dikali dengan vektor AC. 1 dikali 1 itu dia hasilnya 1. 1 dikali 0 dia hasilnya 0. 1 dikali min 1 itu dia hasilnya min 1. Sehingga kita dapatkan hasil dari vektor AB dikali vektor AC sama dengan 0. Lanjut, yang akan kita tentukan yaitu panjang dari vektor AB.
sama dengan akar dari 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya yaitu akar 3. Langkah yang selanjutnya, kita tentukan panjang dari vektor AC. Sama dengan akar dari 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2. Maka kita dapatkan panjang dari vektor AC yaitu akar dari 2. Setelah kita tentukan vektor AB dikali vektor AC, panjang vektor AB dan panjang vektor AC, kita langsung saja masukkan pada rumusnya, yaitu cos alfa sama dengan vektor AB dikali vektor AC dibagi dengan panjang vektor AB dikali dengan panjang vektor AC. Sama dengan, kita tinggal substitusikan saja yang sudah kita temukan tadi. Untuk perkalian vektor AB dan vektor AC kita sudah temukan dia sama dengan 0. Kita tuliskan di sini 0. Dibagi dengan panjang vektor AB yaitu akar 3 dikali dengan panjang vektor AC yaitu akar 2. Maka di sini yaitu hasilnya 0 dibagi dengan akar 3 dikali dengan akar 2 itu dia hasilnya akar 6. 0 dibagi akar 6 itu dia hasilnya 0. Maka kita sudah temukan cos alfanya itu dia sama dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan kembali soalnya. Yang akan kita tentukan yaitu sudutnya. Sudut antara vektor AB dan vektor AC. Maka yang akan kita tentukan yaitu alfanya saja. Bagaimana cara menentukan alfa ini? Nah, kita sudah temukan cos alfanya itu dia sama dengan 0. Yang akan kita tentukan yaitu alfanya. Sehingga cos berapa yang hasilnya 0? Ingat kembali mungkin pada pelajaran fisika kalian sudah diajarkan sudut-sudut istimewa yaitu sin dari 0 sampai 90, cos 0 sampai 90, dan tan 0 sampai 90. Untuk soal nomor 2 ini, cos yang hasilnya 0 yaitu cos 90 derajat. Maka sudut antara vektor AB dengan vektor AC yaitu 90 derajat. Bagaimana untuk nomor 2? Apakah ada yang ditanyakan atau mungkin kalian masih bingung pada pembahasan kita ini? Jika ada yang ditanyakan, sekali lagi saya ingatkan, silahkan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita langsung saja masuk pada contoh soal nomor 3. Yaitu diketahui vektor P sama dengan vektor I ditambah vektor J dikurang 4 vektor K dan vektor Q sama dengan min 2 vektor I dikurang vektor J. Tentukanlah nilai sinus sudut antara vektor P dan vektor Q. Kita langsung saja bahas bersama-sama. Yang akan kita tentukan terlebih dahulu hampir sama dengan contoh-contoh soal yang sebelumnya, yaitu perkalian dari vektor P dan vektor Q. Nah, di sini untuk bentuk vektor P dan vektor Q ini kita bisa ubah ke dalam bentuk vektor kolom. Yaitu vektor P-nya menjadi 1,1, min 4 dikali dengan min 2, min 1, 0. Nah, di sini mengapa dia 0? Karena di sini dia tidak ada vektor K-nya, sehingga di sini dia nilainya 0. Maka hasil dari perkaliannya yaitu 1 dikali min 2, itu dia hasilnya min 2,
ditambah dengan 1 dikalikan min 1 itu dia hasilnya min 1, min 4 dikalikan 0 itu dia hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan hasil perkalian dari vektor P dan vektor Q yaitu min 3. Lanjut, yang akan kita tentukan yaitu panjang dari vektor P. Sama dengan akar dari 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. Sama dengan akar 1 ditambah 1 ditambah 16. Sama dengan akar 18. Nah, akar 18 ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 akar 2. Lanjut kita tentukan yaitu panjang dari vektor Q. Sama dengan akar dari min 2 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Sama dengan akar dari 4 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan akar 5. Lanjut kita tentukan terlebih dahulu cos alfanya. Cos alfa sama dengan vektor P dikali vektor Q dibagi dengan panjang vektor P dikali dengan panjang vektor Q. Nah, di sini kita tinggal substitusikan saja. Ini dia menjadi min 3 dibagi dengan 3 akar 2 dikali akar 5. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, kita bisa coret, sehingga hasilnya menjadi min 1 per akar 10. Nah, sedangkan pada soal yang ditanyakan yaitu nilai dari sinusnya, maka kita akan mencari yaitu sin alfanya berapa. Nah, sebelum masuk ke dalam sin alfa, kalian harus ingat kembali mengenai trigonometri. Untuk cos alfa itu dia sama dengan sa per mi, yaitu samping per miring. Untuk sin alfa itu dia sama dengan d per mi atau depan dibagi miring. Dan untuk tangan atau tan alfa sama dengan D per sa, yaitu depan dibagi dengan samping. Nah, sekarang kita akan tentukan. Ini dia yang sudah kita temukan yaitu cos alfa, yaitu min 1 dibagi akar 10. Sehingga ini dia sa, dan akar 10 ini dia adalah mi. Yang akan kita tentukan yaitu depannya. Untuk menentukan depannya sama dengan akar dari miring pangkat 2 dikurang dengan samping pangkat 2 sama dengan akar 10 pangkat 2 dikurangi min 1 pangkat 2 sama dengan akar dari 10 dikurangi 1. Maka kita dapatkan nilai dari depannya yaitu akar 9, yaitu 3. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah sin alfa. Sama dengan sesuai dengan ini, depan per miring, maka kita sudah temukan depannya itu yaitu 3, dibagi dengan miringnya yaitu akar 10. Inilah dia hasil dari sinus sudut antara vektor P dan vektor Q. Untuk contoh soal nomor 3, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, saya ingatkan sekali lagi, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita langsung saja masuk pada contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 4. Diketahui panjang dari vektor A sama dengan 2, panjang vektor B sama dengan 3, dan panjang dari vektor A ditambah vektor B sama dengan akar 19. Tentukanlah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Untuk contoh soal nomor 4 ini mungkin
pembahasannya agak sedikit berbeda dengan contoh soal sebelum-sebelumnya. Yang di sini pertama-tama kita tulis terlebih dahulu panjang dari vektor A ditambah vektor B sama dengan akar dari 19. Nah, ini dia ada kaitannya dengan nilai mutlak. Agar nilai mutlak ini dia hilang, maka kedua ruas dia harus sama-sama dipangkatkan dengan 2. Sehingga di sini dia menjadi dalam kurung vektor A ditambah vektor B pangkat 2 sama dengan akar 19 pangkat 2. Vektor A ditambah vektor B pangkat 2, ini dia hasilnya vektor A pangkat 2 ditambah 2 dikali vektor A dikali vektor B ditambah vektor B pangkat 2 sama dengan akar 19 pangkat 2. Ingat sekali lagi, jika akar A dipangkatkan 2, ini dia hasilnya sama dengan A. Sehingga akar 19 pangkat 2 ini dia hasilnya sama dengan 19. Vektor A pangkat 2 ini sama dengan vektor A dikali vektor A. Ditambah 2 dikali vektor A dikali vektor B. Ditambah vektor B dikali dengan vektor B sama dengan 19. Lanjut, kita lihat kembali soalnya. Pada soal yang diketahui yaitu panjang vektor A dan panjang vektor B. Nah, di sini kita ubah kembali untuk perkalian vektor A kali vektor A dikali vektor B, dan vektor B dikali vektor B. Vektor A dikali vektor A ini sesuai dengan definisi perkalian antara dua vektor. Maka di sini kita ubah menjadi panjang vektor A dikali dengan panjang vektor A dikali dengan cos alfa ditambah dengan 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa ditambah dengan panjang vektor B dikali panjang vektor B dikali cos alfa sama dengan 19. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja panjang vektor A-nya yaitu 2 dikali dengan 2 dikali dengan cos alfa ditambah 2 dikali panjang vektor A yaitu 2 dikali dengan panjang vektor B yaitu 3 dikali dengan cos alfa ditambah dengan panjang vektor B yaitu 3 dikali 3 dikali, dan di sini juga untuk alfanya itu dia sama dengan 0 derajat sama dengan 19. 2 dikali 2 dikali cos 0 derajat itu dia hasilnya 4 ditambah 2 dikali 2 dikali 3 itu dia hasilnya 12 dikali cos alfa ditambah 3 dikali 3 dikali cos 0 derajat itu dia hasilnya 9 sama dengan 19. 12 cos alfa ditambah 4 ditambah 9 itu dia sama dengan 13 sama dengan 19. Nah, lanjut 12 cos alfa sama dengan, untuk 13 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 19 dikurangi 13. Cos alfa sama dengan 19 dikurangi 13 itu dia sama dengan 6. Dan 12 ini dia kita pindah ruaskan ke kanan menjadi pembagian 6 dibagi 12. Dan ini kita bisa sederhanakan sehingga kita dapatkan cos alfanya sama dengan setengah. Kita sudah dapatkan cos alfanya itu adalah setengah. Sedangkan pada soal yang akan kita tentukan yaitu besar sudutnya. Besar sudut antara vektor A dan vektor B. Sehingga yang akan kita cari yaitu alfanya saja. Jadi alfanya sama dengan
Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos yang hasilnya setengah itu adalah cos dari 60 derajat. Maka sudut antara vektor A dan vektor B yaitu 60 derajat. Bagaimana semuanya? Untuk nomor 4, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka demikian pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai sudut antara dua vektor. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan atau melihat video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya, yaitu materi mengenai proyeksi vektor.